Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Para pendengar muslimin muslimat rahimakumullah. Pagi hari ini insya Allah kita akan teruskan seri kajian hadis kita. Dan kita masih bicarakan babu zuhdi wal wara'i. Bab zuhud dan wara'. Hadis yang pertama. Perlu diketahui bahwa sebagaimana dalam hadis yang dikenal sebagai hadis Jibril, karena Jibril datang berjumpa Rasul SAW menjelma menjadi manusia yang boleh dilihat oleh sahabat-sahabat pada masa itu, bertanya kepada Rasul SAW 4 perkara yang sebetulnya memberitahu kepada baginda dan mengajar agama kepada umat baginda. Pertama bertanya tentang iman, baginda jawab. Kedua, tanya tentang Islam, baginda juga jelaskan. Yang ketiga bertanya tentang ihsan, dan baginda juga telah jawab. Lalu yang keempat bertanya tentang bila berlakunya kiamat. Hadis itu dinilai sangat penting bagi seluruh umat Islam, khasnya sarjana Islam. Karena hadis tersebut yakni sebenarnya memberi
tahu kepada kita umat Islam bahwa Islam itu ada 3 tiang ini. 3 unsur yang terpenting ini. Di sana ada aspek Islam, ada aspek iman, dan ada aspek ihsan. Sering saya sebutkan ketiga-tiga ini walaupun boleh dibezakan antara satu dengan yang lain, tetapi tidak boleh dipisahkan. Dan Nabi telah berjaya menjelaskan, mencontohkan dengan sejelas-jelasnya 3 unsur dalam Islam ini. Dahulu masa kami masih belajar, kami istilahkan 3 ini sebagai trilogi Islam. Trilogi Islam. 3 ilmu penting dalam 3 sendi Islam. Umat-umat Islam selepas kewafaatan baginda berusaha untuk menguraikan dan menjelaskan ketiga-tiga ini berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Rasul. Ada yang mereka mempelajari lebih mendalam dari aspek al-iman, umpamanya. Ya, berdasarkan apa diajar oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi. Lahirlah ilmu akidah. Yang sekarang berjilid-jilid ilmu akidah. Ulama salaf, ulama khalaf, walaupun kita tidak menafi, ada perbezaan pemahaman di kalangan ulama akidah dalam masalah akidah. Walaupun perbedaan itu biasanya semua, kebanyakan mereka setuju dalam perkara-perkara cabang lahir ilmu akidah. Ini aspek iman. Aspek iman. Ada umat Islam yang coba memahami, menjelaskan aspek amalan zahir yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana ketika Nabi suruh kita sholat, lalu bagaimana Nabi praktik sholat Nabi macam mana, praktik zakat Nabi macam mana, praktikal haji Nabi, praktikal puasanya, berumah tangganya, bagaimana Nabi menjalankan perniagaannya, hutang, piutang, pajak, gadai, sewa, menyewa, etika berkait berpakaian, bab makan, bab minum, dan Masya Allah sangat panjang. Nah, ulama-ulama kemudian sarjana Islam mengkaji bagian ini. Amalan-amalan zahir yang ada peraturan ini boleh tak boleh. Lahirlah ilmu fikah yang beribuan jilid itulah isinya. Itu warisan Rasulullah dari aspek amalan-amalan zahiriyah. Kan buku fikah berjilid-jilid. Habis-habis dahulu ulama Hanafi ada sendiri, Maliki sendiri, ulama dahulu sekarang masih hujan. Lahir ilmu fikah, kita pun wajib mempelajarinya. Ada pula sarjana Islam yang ingin menguraikan, menjelaskan bukan daripada aspek iman, bukan dari aspek Islamnya, kayak ini sudah. Karena Nabi mewariskan yang ketiga, aspek kerohanian baginda Nabi. Nah, ini dia. Aspek ruhaniah Nabi. Ini yang Masya Allah, ini inti. Lahirlah kitab-kitab yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan ihsan, kaitan dengan tazkiyatun nafsi, kaitannya dengan qalbun salim, kaitan dengan, oh subhanallah.
Bahkan ada yang mengistilahkan lahirlah ilmu tasawuf, walaupun ada yang tidak setuju istilah tersebut. Karena istilah tasawuf memang tak wujud pada zaman Nabi, sebagaimana istilah fiqh pun. Jadi tasawuf ke ihsan ke akhlak ke tazkiyatun nafsi, terpulanglah apa istilahnya, jamaah menyebut. Itu warisan Nabi daripada aspek keruhanian. Sama pentingnya. Dan ulama-ulama hebat. Ulama salafus saleh, Masya Allah. Lihat sajalah mana ada ulama mujtahid yang tidak mempunyai tiga-tiga ini. Semuanya ada. Ibnu Qayyim yang sangat jago menguraikan masalah akidah umpamanya atas bimbingan gurunya Imam Ibnu Taimiyah. Baca akidahnya macam mana. Ibnu Qayyim yang juga sangat lihai dan pintar menguraikan tentang masalah Islam, hukum hakam. Banyak buku-buku beliau cerita tentang hukum hakam. Tapi jangan lupa, Ibnu Qayyim juga mewariskan kitab-kitab, mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan kerohanian. Aspek rohani, aspek jiwa. Subhanallah, kitab beliau yang sangat terkenal sekali mendapat penghargaan di dunia Islam yang selalu kita sebutkan Madarijus Salikin pamannya. Baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kitab beliau yang memang tumpu kepada aspek kerohanian. Jadi orang Islam sebenarnya belajar ketiga-tiga ini serentak begitu. Terpulanglah jamaah, kita nak istilahkan pakai dengan apa? Nak belajar ihsan, sila. Saya nak belajar agama Islam dari aspek akhlaknya, sila. Oh, ini tazkiyatun nafsi, silakan. Oh, ini gamanya kaitannya dengan qalbun salim, tak jadi masalah. Ada orang dengan selesa menyebut ini aspek tasawuf, silakan. Salah atau benar suatu pegangan itu kan bukan terletak pada istilahnya semata-mata, kan pada pengisiannya. Walaupun memang ada mungkin tasawuf yang tidak menepati apa yang diwariskan oleh Rasul. Tapi coba baca kitab-kitab tentang tazkiyatun nafsi yang dikarang oleh ulama silam. Apa isinya? Aspek. Jadi warisan yang kita warisi daripada aspek kerohanian Nabi, itulah ihsan. Nah, hadis yang kita masih pelajari ini jamaah sekalian, Kitab Zuhdi wal Wara', ini aspek kerohanian itu. Sebab itulah saya ingin memberitahu jamaah sekalian, yang kita nak pelajari dalam bab ini nanti lebih kepada itu. Aspek. Walaupun mungkin hadis itu adalah bicara tentang hukum hakam. Tapi saya tidak akan uraikan yang dari aspek hukum hakamnya. Karena memang tajuk dia lebih kepada ihsannya. Contohlah hadis yang pertama ketika Nabi memberitahu kita. Bahwa yang halal itu bayi nyata, yang haram itu nyata. Itu kan aspek hukum itu. Untuk yang haram kan kita kena belajar Islam. Untuk memastikan ini halal kan kita kena tahu fiqh. Itu aspek fiqhnya. Nah itu yang saya tidak akan uraikan panjang kan itu aspek Islamnya. Kita sudah masuk bab ihsannya. Sebab tajuknya pun oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, hadis ini diletakkan di bawah babul zuhdi. Diletakkan di bawah buku kitab bab zuhud dan wara'.
Sebab itu yang kita ingin dalami, aspek zuhud dan waraknya dalam hadis ini, bukan aspek hukum hakamnya ya. Maaf, jadi kalau umpamanya penjelasannya tidak banyak bab hukum hakamnya, tapi lebih kepada aspek ihsannya, aspek zuhudnya, aspek tazkiyatun nafsinya. Begitu. Dan itu seringkali terlepas pandang oleh setengah kita. Aspek tazkiyatun nafsi. Wah, itu sangat-sangat penting. Sangat penting. Lihat sajalah ulama-ulama yang hebat belaka. Dapat menggabungkan antara akidah yang kuat, syariat yang mantap, dan juga ihsan yang subhanallah. Dipadukan menjadi satu, sehingga ulama Islam mempunyai kepribadian yang sempurna. Imam mazhab yang 4 sempurna sekali kepribadiannya. Menonjol belaka, akidahnya menonjol. Syariahnya menonjol, akhlaknya menjadi teladan. Jamaah sekalian, pada siri yang lepas saya sedikit telah menyampaikan tentang definisi zuhud. Yang secara umum di bahasa zuhud itu yakni rugbatul qillah fi syai'. Sedikit keinginan terhadap sesuatu, bukan tidak punya keinginan sama sekali. Bukan tidak ada keinginan sama sekali. Dan kesimpulannya yakni dalam riwayat yang marfu' daripada Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Tirmizi, az-zuhadu fid dunya, orang-orang yang zuhud di dunia ini, laisat bitahrimil halal, bukan orang yang mengharamkan yang halal, bukan. Wala idha'atul mal, dan juga bukan orang yang mensia-siakan harta benda. Tak. Walakin az-zuhadah fid dunya an takuna bima fi yadillah aw taqmin bima fi yadaik. Orang zuhud di dunia yakni orang yang meyakini, yang menjadikan sudah meyakini apa yang ada di sisi Allah, di tangan Allah, dijanjikan Allah, lebih kuat, lebih meyakinkan dirinya, lebih diinginkan olehnya, lebih diharapkan olehnya daripada apa yang di tangannya. Wa anta kuna fi sawabil musibah idza anta usibta biha arghabu minka fiha law anha baqiyat laka. Ini yang saya katakan tempoh hari kita. Kita masih jauh, masih dalam proses belajar dalam yang ini. Karena zuhud, kata Abu Dzar Al-Ghifari, dan riwayat Abu Dzar ini, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, menjadikan pahala musibah, pahala dengan sebab tertimbanya musibah lah, lebih disukai ya, daripada jika sekiranya musibah itu lebih disukai olehnya jika sekiranya musibah itu berterusan. Contoh mudah beginilah. Ini semasa saya sebutkan untuk mengingatkan, karena ini penting dan ini kaitannya dengan rasa, ini kaitannya dengan hati. Ya, ini bukan cita iman dan bukan cita Islam, ini cita tazkiyatun nafsi. Termasuk zuhud, kata Abu Dzar Al-Ghifari, dan Abu Dzar Al-Ghifari, kamu lebih suka, lebih menginginkan ganjaran akibat musibah. Sehingga diri orang itu lebih suka kalau musibah ini berterusan. Bukan berterusan, agak lama. Orang sakit itu musibah. Orang sakit pasti yang diinginkan sehat. Tak salah. Menginginkan sehat, segera sehat, tidak salah segera sembuh.
Tapi kata Abu Dzar Ghifari, beliau ini, orang zuhud tidak segera menginginkan sehat, sembuh bila sakit. Kenapa? Karena dia ingin berlama-lama mendapatkan pengampunan daripada Allah. Ia akan terus mendapat pengampunan, dosanya akan terus hapus selagi musibah itu menimpa dirinya. Jadi dia ingin menikmati, bahkan menyukai, berada dalam keadaan dosa terus terampun daripada sehat. Sebab bila musibah sudah dihilangkan oleh Allah, daripada sakit jadi sehat, proses pengampunan dosa sudah terhenti. Proses raf'ud darajat sudah berhenti. Apakah ini bermakna tidak boleh orang sakit minta sembuh? Siapa yang kata tak boleh? Nah, kalau kita bicara, bolehkah orang kita sakit minta sembuh? Itu soalan fikah, jawabannya boleh. Itu saya kata tadi, ini bukan soal fikah, bukan soal boleh tak boleh. Ini soal ihsan hati. Orang yang hatinya sudah sangat zuhud, jika disuruh memilihlah, katalah dengan bahasa mudah, wahai hambaku, katalah Allah kata begitu, aku bagi kamu sakit. Sakit yang aku timpakan pada kamu ini, aku nak tetapkan selama 2 minggu. Dan tujuan aku bagi kamu sakit, karena kamu ini ada dosa yang tidak mungkin terhapus kecuali dengan sakit. Jadi tujuan aku bagi kamu sakit, nak membersihkan dirimu daripada dosa itu. Dan dosamu akan bersih dengan sakit ini selama 2 minggu. Jadi sekarang kamu pilih. Aku nak bagi sakit ni baru 3 hari. Sekarang kamu nak pilih mana? Kamu pilih aku segera sembuhkan, hanya cukup 3 hari. Kamu jadi sihat walafiat. Atau kamu lebih memilih terhapus segala dosamu, tapi kalau kamu memilih terhapus dosa kamu, kamu kena sabar selama 2 minggu lagi. Tapi kalau kamu memilih untuk sehat, boleh juga aku bagi sehat besok. Sakitnya hanya 3 hari, tapi dosa masih ada, belum terhapus semuanya. Orang zuhud memilih yang pertama tu. Ya Allah, aku pilih 2 minggu lah. Aku lebih memilih, ya Allah, dosa terhapus daripada sehat. Gitulah. Bukan milih sehat tidak boleh. Tengok, inilah ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aspek segitu jamaah sekalian, masa bukan main susah. Itu zuhud. Dalam riwayat disarankan pada Abu Dzar Al-Ghifari. Karena bagi orang yang zuhud, terhapusnya dosa itu jauh lebih penting, jauh lebih mustahak, jauh lebih berharga, lebih menarik daripada sehat. Bukan sehat itu tidak penting. Sebab kalau sehat kan boleh buat itu, berarti tidak. Dan banyak lagi tentang zuhud. Sementara wara', kan tajuknya al-wara' ya. Macam-macam juga ulama mentakrifkannya. Al-wara' wa tajannubus syubuhat khaufal wuqu'i fil haram. Wara' itu ialah menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar, yang tidak jelas halal atau haramnya, semata-mata karena takut terjatuh, terjerumus dalam benda yang haram. Jadi di sini kalimat wara' ada sikap berhati-hati. Benda ini syubhat, cuma banyak tak jelaslah, nak kata halal pun mungkin iya, nak kata haram pun mungkin pun iya. Jadi saya tak apalah, aku tinggalkan sajalah. Kenapa kamu tinggalkan? Takutlah bagaimana kalau haram.
Ya, tapi kan belum tentu haram. Iyalah saya takut haram. Takut ianya haram. Tapi kalau tak haram kan boleh. Memanglah jika halal boleh. Masalahnya tak jelas halal ke haram. Nah, ini warak yang paling ringan. Meninggalkan syubhat. Dalam hadis disebut. Di dalam hadis disebut. Yakni, famanit takos syubhat. Sesiapa saja yang menjaga diri daripada perbuatan yang syubhat, perkara yang syubhat, istabro'a lidinihi wa idihi. Ia telah membebaskan, menyelamatkan agamanya dan juga harga dirinya. Itu makna warok. Definisi warok. Kenapa awak tak buat benda itu? Kan benda itu tidak haram. Memanglah benda itu nampak halal, tapi saya takut haram lah. Karena saya tak pasti. Dalilnya tak pasti halal atau haram. Lalu dia tak buat. Ini warok. Al-warok. Ya. Masya Allah. Tajannubus syubhat wa murabatul khawf. Jadi kalau boleh disimpulkan ya mas sekalian, kalau boleh disimpulkan, al-wara'u ijtinabus syubhat khaufan minal wuqu' fil muharramat. Kembali kepada yang pertama itulah. Itu sebenarnya definisi yang diberikan oleh Imam Al-Jurjani ya. Oleh Imam Al-Jurjani. Meninggalkan syubhat karena takut terjerumus pada benda yang haram. Lain halnya definisi takrif yang diberikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau berkata, al-wara'u tarku kulli syubhatin. Wara' ialah meninggalkan segala perkara-perkara yang syubhat. Wa tarku ma la ya'nik, dan meninggalkan apa-apa yang kita tidak perlukan. Huwa tarkul fudalat, meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Bukan sekadar meninggalkan yang syubhat, kata Ibnu Qayyim. Warok bukan sekadar meninggalkan yang syubhat, tapi juga meninggalkan perkara-perkara yang harus, yang mubah, tetapi kita tidak memerlukannya. Tidak perlu. Benda itu sebenarnya boleh, itu harus, halal, tapi karena saya tak perlu, tak apalah saya tak buat. Masya Allah. Itu orang warak. Lalu diberi contoh. Katalah kita makan. Makannya halal atau haram? Halal 100%. Zatnya halal, halal. Cara mendapatkannya halal. Awak lapar? Ya, saya lapar. Lalu kita makan. Belum kenyang sebetulnya. Karena kita sangat lapar. Jadi makan mungkin ya sepinggan dengan ya sedikit, porsi yang sedikit. Porsinya sedikit, memang belum kenyang. Ingin tambah. Tapi soalnya sudah tidak lapar. Belum kenyang. Sebetulnya makan tadi belum kenyang. Yang kita makan halal. Belum pun kenyang, tapi sudah tidak lapar. Kemudian kita berhenti. Ditanya, kenapa awak berhenti? Adakah sudah kenyang? Kenyang pun belumlah, tapi sudah tidak lapar. Tapi kenapa berhenti? Adakah ini syubhat? Tak, ini bukan syubhat. Ini halal. Habis kenapa tinggalkan? Ya, saya meninggalkan sesuatu yang halal. Yang bila kita ambil pun sebenarnya saya tidak memerlukan. Kan saya sudah tidak lapar. Walaupun belum kenyang. Jadi orang yang warak dalam hal ini kalau gunakan istilah bab makan, dia makan itu supaya tidak lapar, bukan untuk kenyang. Masya Allah. Makan supaya tidak lapar, bukan untuk kenyang. Itu asal makan, asal sudah tidak lapar, sudah. Bukan untuk kenyang. Itu biasanya akan berhenti sebelum kenyang. Itu ada baju, banyak orang jual murah, mahal, murah.
Awak mampu beli, mampu beli, mampu. Halal duitnya halal. Caranya halal. Baju itu halal, halal. Boleh dipakai, boleh. Kenapa kamu tak beli? Kamu ada duit kamu halal, kamu mampu beli. Baju itu pun baju yang elok, boleh kamu pakai, menepati syarat. Kenapa kamu tak beli? Wahai dah halal. Tak apalah. Tapi kalau saya beli pun saya tidak memerlukan sangat. Kalau saya beli pun saya bukan perlu sangat baju itu. Suka-suka tapi saya tak perlukan. Tengok ya, suka tapi tak perlukan. Ya paling-paling hanya untuk menambah koleksi lah. Orang warak, orang yang tak beli. Karena kalau beli pun dia tak memerlukannya, hanya memenuhi keinginan. Paham kan? Seorang yang sangat tinggi akhlaknya. Dan itu diajar oleh Rasulullah. Ingat ya, ini ceritanya bukan halal atau haram ya. Kalau beli saja kan boleh? Boleh. Kan halal. Tapi bertanya, Anda beli ini karena Anda perlukan atau karena Anda inginkan? Nah, di situ nanti dia punya tanda aras dia. Ya, kalau kita fikir-fikir memanglah tak perlu. Tak perlu, tapi saya naklah, saya ingin. Cantik pula. Adakah mubazir? Mungkin belum jatuh. Kalau jatuh mubazir, dah jatuh haram. Kalau jatuh israf, kalau israf dah jatuh haram. Ini kata Ibnu Qayyim, ini halal. Bukan hal kalau membeli itu haram karena sudah beda mubazir umpamanya. Ya tak boleh, itu bukan wara. Meninggalkan sesuatu yang harus karena ia tidak memerlukannya. Masya Allah. Dan kata gurunya, guru Ibnu Qayyim namanya Imam Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan, beliau membezakan ya, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat baginya di akhirat. Wal wara'u tarku ma takhafu dararuhu fil akhirah. Sedangkan wara itu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan madorot, kesusahan, azab di akhirat. Dekat-dekat ya. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat di akhirat. Itu zuhud. Saya buat ke tak buat ya, buat apa ya macam mana? Kalau buat ada tak nanti manfaatnya di akhirat? Tak ada, tak payah buat lah. Anda tak suka? Suka. Tapi kenapa tak buat? Ya kalau buat pun tak mendapat manfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat baginya di akhirat. Itu zuhud, kata Ibnu Taimiyah. Sementara wara' meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan kesusahan, madorot, siksa di akhirat. Ini kenapa kamu tak buat ini? Yalah, saya tak buat, takutlah kalau saya buat nanti takut ia menimbulkan masalah di akhirat. Tak buatlah. Apapun jamaah sekalian yang diberikan definisi diberikan oleh mereka, semuanya betul belaka. Tengok, Ibnu Qayyim yang terkenal, Ibnu Taimiyah yang terkenal tegas dalam akidah, tegas dalam syariah, rupanya juga sangat hebat dalam masalah tazkiyatun nafsi. Jadi ketegasannya dalam syariah itu atas dasar hati yang lembut. Itu luar biasa. Sebab hati kena lembut. Cara melembutkannya, ya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jamaah sekalian, saya ada satu contoh ya. Tadi kan meninggalkan sesuatu yang tidak jelas, ya, yang tidak jelas halal haramnya. Nabi Subhat itu tidak jelas halal haramnya, itulah bahasa mudanya. Tinggal, kalau itu warak lah tuh.
Wara, bukan zuhur ya, meninggalkan sesuatu yang tidak jelas halal haramnya. Dari segi hukum hakam tak jelas, maka ditinggalkan. Nah, ditinggalkan. Jadi ada sebuah hadis, coba perhatikan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, sahih hadisnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Inni la anqalibu ila ahli." Suatu hari Nabi kata, aku balik ke rumah salah seorang istriku. Fa'ajidu tamrah sakitatan ala firashi. Sesampainya di rumah, aku temukan, aku dapati ada sebiji buah tamar, kurma, jatuh di bilikku, di tempat tidur. Ada tamar, sebuah. Ini di rumah istri baginda Nabi. Baginda Nabi balik ke rumah salah seorang istrinya. Sesampai di rumah, menemukan, menjumpai ada sebiji tamar di bilik tidur, firos, tempat tidurnya. Fa'arfa'uha li'akulaha. Nabi sabda, lalu apalagi aku ambil? Biji tamar itu aku ambil, aku angkat untuk aku memakannya. Aku ambil, aku dah makan. Kan biji tamar di rumah. Umma ahsya antakuna sodako. Tiba-tiba aku teringat. Jangan-jangan tamar yang jatuh di sini, yakni tamar sodako. Aku khawatir ia sodako. Fa'ulkiha, lalu aku letak balik. Aku tak jadi makan. Nabi sudah ada keinginan, dah dipegang, dah nak makan tamar tadi. Tapi Nabi teringat, ya tak pastilah, ini tamar sodakoh atau tamar hadiah. Ingat ya, Nabi SAW dan keluarga ini haram menerima sodakoh. Tidak boleh terima sodakoh. Hadiah boleh. Ada sahabat pergi ke rumah Nabi, ya, jika menyatakan, ya Rasulullah ini sodakoh kami, keluarga Nabi tak boleh terima. Tak boleh menerimanya. Ya Rasul, ini hadiah daripada kami. Sahabat datang ke rumah Nabi bukan bagi sodakoh kepada Rasulullah, tapi nak bagi sodakoh kepada hamba abdi atau kepada Rasulullah. Boleh. Jadi Nabi khawatir, jangan-jangan ini tamar sodakoh. Tak? Kalau tamar sodakoh, aku haram. Tak boleh ambil. Kalau apa namanya, ini hadiah, boleh. Karena Nabi tak pasti halal ke haram, halal ke haram. Ini sodakoh ke hadiah, sodakoh kan tidak jelas, tidak ada. Lalu Nabi tinggal. Nah, meninggalkan benda yang tidak jelas, yang belum jelas hukum hakamnya. Inilah tadi dikatakan di atas yang dinamakan warok itu. Al-wara'u. Satu di antara pengertian warok meninggalkan syubhat itu, inilah dasarnya hadisnya. Walaupun ulama, saya katakan macam Ibnu Taimiyah punya definisi yang lain. Wara itu meninggal sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan masalah di akhirat. Bukannya ini bermakna kalau orang itu meninggal yang haram, namanya bukan warok. Begitulah. Warok itu bukan meninggalkan yang haram. Orang meninggal haram memang hukumnya wajib. Bukan wajib. Warok itu meninggalkan sesuatu pertama yang belum jelas hukum hakamnya halal atau haram, atau kalau ikut Ibnu Qayyim lagi lebih halus, meninggalkan sesuatu yang harus, yang halal, tetapi dia tidak memerlukannya.
Meninggalkan sesuatu yang dia tidak perlukan walaupun ia harus. Itu lebih halus lagi itu. Lebih tinggi itu tingkat waraknya. Kalau meninggalkan sesuatu yang tidak jelas hukum hakamnya, itu bolehlah. Karena tak jelas. Tapi kalau meninggalkan sesuatu yang harus, jelas-jelas halal, tapi dia tak ambil, tak buat. Kenapa? Karena tak perlu. Wah, macam makan tadi lah. Awak makan, kenapa tak makan kan halal? Ya, saya tahu halal. Satu hari halal. Tapi kenapa tak makan? Ya, saya sudah tak lapar. Awak sudah kenyang kak? Kenyang belum lah. Tapi saya sudah tidak lapar. Maknanya kalau ikut keinginan, ya saya akan makanlah. Tapi maksudnya buat apa saya makan terus? Kan tujuan saya makan ini supaya tak lapar. Bukan supaya kenyang. Paham tak? Itu nawaro. Masya Allah. Sunnah Nabi yang seperti inilah. Luar biasa susahnya jangan sekali. Dalam semua hal. Jadi saya ulangi ya. Warok bukan meninggalkan yang haram. Kalau yang haram, jelas wajib ditinggalkan. Oh, orang tu warak sungguhlah. Apa salah? Iyalah, kita bagi rasuah tak nak. Lah, itu bukan warak. Bukan warak. Dia itu tak terima rasuah walaupun sudah bekerja 30 tahun, 30 tahun dan peluang untuk rasuah banyak. Tak pernah ambil rasuah walaupun 1 sen. Warak sungguh. Bukan. Tinggal yang haram itu kewajiban memang. Memang wajib. Ini. Al-wira'i. Al-wara'. Orang Melayu kata wira'i. Wara'. Yang itu tadi. Dan dua-dua ini memang ya macam saudara kembar lah. Zuhud dan wira'i. Dan wara'. Jamaah rahimakumullah. Rasanya tidak lengkap. Penjelasan kita berkaitan dengan bab wara' dan zuhud dan wara'. Untuk hadis pertama ini, sebablah hadis pertama ini ceritanya ialah zuhud dan wara' dan ya, apa yang punya peranan besar dalam diri kita ini untuk menentukan kita ini, membolehkan kita ini nanti boleh zuhud atau wara' atau tidak boleh. Nabi suruhkan hati kan kolbun. Itu paling besar sekali. Hati adalah mengambil peranan yang sangat penting. Sangat penting. Bahkan satu-satunya. Orang itu boleh zuhud, boleh wara, atau sebaliknya. Itu dalam hadis itulah, di hujung tu. Ketahuilah, itu namanya kolbun. Itu kolbun yang macam mana? Nanti penjelasannya lain lah tu. Sebab kolbun maknanya ada kolbun maknanya, mana fisikanya jantung lah. Ada kolbun maknawinya, rohaninya, yakni latifatun robaniyah ruhiyah. Itu istilah yang diberikan oleh ulama-ulama ihsan. Bisikan Tuhan yang sangat halus dalam hati kita. Ada kinayah halus. Oh, saya takut. Oh, saya suka. Oh, saya tak. Saya ada mengharap. Fikir halus. Dari mana datangnya? Itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekalian, untuk melengkapkan penjelasan zuhud dan wara' ini, tanya zuhud, saya ingin sampaikanlah contoh zuhud yang telah dipraktikal, yang saya praktikal, dicontohkan oleh ulama besar. Saya yakin semua kenal, namanya Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Atau kita mengenal sebagai Hasan Basri. Hasan Basri. Wafat pada tahun 110 Hijriah. Nah, ayah kepada Hasan Basri ini, Maula Zaid bin Sabit Ansari. Ayahnya itu adalah Maula
kepada Zaid bin Sabit Al-Ansori. Kata malu tuh hamba abdi, ya pembantulah gitulah. Pekerja ke pembantu. Ibunya, Ibu Hasan Basri ini, yakni Khairah, itu maulatul Ummi Salamah. Itu maula kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah. Masya Allah. Artinya kedua ibu bapanya ini sebenarnya bukan bangsawan gitulah. Hasan Basri orang tuanya bukan bangsawan. Ayahnya maula pada Zaid bin Sabit. Kita tahu Zaid bin Sabit ya ada seorang hufaz, penghafal dan penghafal Al-Quran pada zaman yang paling muda, yang diberi amanah oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran itulah. Zaid bin Sabit. Ibunya maula kepada Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Berkhidmah dengannya. Jadi kedua ibunya orang biasa lah. Bukan bangsawan, bukan hartawan. Punya anak namanya Hasan Al-Basri gelarnya. Dia seorang imam, seorang qadhi, hakim, seorang muhaddis, ahli hadis. Dia seorang ulama tabi'in. Dia ulama tabi'in, dia bukan sahabat. Dan tinggal di Basrah. Sebab itu mendapat gelar Al-Basri. Karena mustahilnya di Basrah, di Irak. Nah, waktu itu kan Irak yang masih lain belum ada, Baghdad belum ada. Masa itu di Irak yang terkenal Kufah dan Basrah. Baghdad belum lahir. Jadi jauh kan? Ali yang berpindah ke sana. Beliau seorang yang sangat hebat, ya, mempunyai apa istilahnya ya, kejernihan, kesucian hati yang luar biasa. Suatu hari ditanya oleh seseorang, ya katalah pengikut dan muridnya gitulah. Karena dia orang alim, muhadis, pakar hadis, tapi akhirnya tengok seorang muhadis lalu ingin mendapatkan kenikmatan, kelezatan berakidah, kelezatan kelezatan iman, ingin menikmati keasyikan, kepuasan rohani. Akhirnya mereka tuh lebih banyak mendalami masalah jiwa, masalah hati. Masalah hati. Hasan Basri. Ada orang tanya, ya Syekh, masirru zuhdika fid dunya. Tuan Syekh, apa rahasia zuhudmu di dunia ini? Nabi mengajarkan kita zuhud. Sahabat memberikan contoh. Kita ini orang tabi'in dan kita juga mesti sebagaimana Nabi wajibkan kita iman, punya iman, tauhid yang kuat. Sebagaimana Nabi mewajibkan kita untuk punya Islam, ibadah yang betul. Tapi Nabi juga mewariskan, mewajibkan kita ini punya ihsan yang jitu. Dan satu di antara ihsan itu yakni zuhud. Kami nak tahulah Tuan Syekh, apa rahasia zuhud Tuan ini? Tuhan begitu hebat sekali. Bukan sekarang pakar hadis, tapi Masya Allah. Tuhan ini betul-betul seorang zahid lah. Apa rahasianya? Beliau menjawab, iya, kalau kamu nak tahu, rahasia zuhud aku, yang pertama, alimtu anna rizki la ya'khudu ghairi. Fatma'anna qalbi. Aku tahu, aku yakin, seyakin-yakinnya, ini aku tanamkan dalam hatiku, bahwa rezekiku, habuan rezeki yang Allah berikan kepadaku, Allah tetapkan padaku, tidak sekali-kali akan diambil oleh orang lain. Aku yakin itu. Sebelum aku dicipta oleh Allah, Allah sudah tetapkan kadar rezekiku seberapa banyak, di mana tempatnya, mula aku lahir hingga aku mati. Dah tetap dah. Dan aku yakin habuan yang Allah takkan tidak akan diambil sikit pun oleh orang lain. Dengan sebab keyakinanku seperti itu tentang rezeki dan habuan dunia, fatma'anna qalbi, hatiku jadi tenang.
Hatiku sangat tenang bila melihat dunia dan isinya. Bagaimana tak tenang? Rezeki yang Allah telah tetapkan buat diri aku, tak akan siapa yang orang lain yang mengusiknya. Tidak mungkin. Tak mungkin ada orang lain mengambil rezeki itu. Tidak mungkin. Yang sekalian, orang hatinya tak tenang tentang dunia ini, kan merasa khawatir tak dapat habuan. Macam mana nanti, jangan. Ya, bagaimana mau zuhud? Penuh kekhawatiran, pertama, bukan sekadar tidak akan mendapatkan habuan yang Allah tetapkan, takut pula nanti habuannya malah diambil oleh orang. Jauh sekali untuk zuhud, karena hati sudah diajar untuk begitu. Hasan Basri, saya tidak kisah. Saya yakin. Kalaulah Allah tetapkan rezeki 10, semenjak aku lahir hingga mati, pasti nanti bila aku mati, aku dapat 10. Dan aku yakin, aku akan dapat 10 semuanya yang Allah janjikan, dan tidak ada seorang pun yang ambil, walaupun hanya sekian persen. Saya itu dalamnya aku tenang, senang-tenangnya. Tidak khawatir, tidak mendapatkan habuan rezeki Allah tetapkan, sehingga tidak perlu macam-macam lah cara mencari rezeki. Dan tidak khawatir akan dicuri dan diambil oleh orang lain. Yang pertama, tengok, hati kena diajar begitu. Diyakinkan begitu. Wa ma min dabatin fil ardi, dalilnya banyak sekali ya dalam Quran. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizquha. Tak ada apa yang melata di muka bumi melainkan itu rezekinya ditanggung oleh Allah. Sudah diberi jaminan. Wa kayya min dabatin la tahmilu rizqu Allahu yurzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang yang melata di muka bumi ini. Kamu tak mampu nak menjamin rezekinya, tapi Allah lah yang menjamin rezekinya. Itu pertama. Jadi tak fikir, hatinya tidak disibukkan tentang nanti dapat apa, dapat di mana, bagaimana kalau orang ambil. Tak, itu udah hilang. Hati yang tidak diberi beban sedikit pun macam itu. Satu. Yang kedua, kata Hasan Basri, alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi. Fastaghfirtu bihi wahdi. Yang kedua, aku yakin. Aku yakinkan diriku, aku yakinkan hatiku bahwa amal kewajibanku, perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan untuk aku laksanakan, sekali-kali tidak akan diambil alih oleh orang lain. Sekali-kali tidak akan ada orang lain yang beramal bagi pihak aku. Allah wajibkan aku sholat, ya akulah yang mesti melakukannya. Aku yakin tidak akan ada orang lain melaksanakan sholat bagi pihak aku. Aku wajib pada bakti pada mak bapak. Yaitu kewajiban itu. Tidak mungkin ada orang lain mengambil alih tugasku, sehingga aku hanya duduk, perlu rehat. Tak ada. Semua kewajiban yang Allah wajibkan pada aku, semua bekalan yang aku mesti cari untuk jumpa dia, tidak akan ada orang lain yang melakukannya, mengerjakannya bagi pihak aku. Karena aku yakin begitu, fastaghaltu bihi wahdi, maka aku sibukkan diriku untuk beramal. Bagaimana aku boleh duduk tenang? Sedangkan kewajiban yang Allah beban kepada aku sangat banyak, sementara tidak ada orang lain yang akan mengambil alih tugasku. Jadi masa aku hanya sibuk untuk macam mana nak melaksanakan kewajibanku pada Tuhan. Itu zuhud. Yang pertama terhadap dunia kamu, tentang dunia kamu, tentang masalah dunia, rezeki dunia, itu pasti Allah akan bagi. Dan tidak ada orang yang mencurinya. Melihat dunia dan isinya yang Allah jadikan apa-apanya, hatinya tenang. Hati yang tenang itu akhirnya disibukkan, mampulah ia menyibukkannya untuk ibadah. Tapi kalau orang tidak begitu jamaah sekalian,
Karena mencari rezeki ini takut tak kebahagiaan, takut orang lain yang dapat, akhirnya sanggup mencari rezeki pun dengan cara melanggar larangan Allah, dengan cara merugikan orang lain. Bak kata orang ingin naik ke atas dengan pijak kepala orang, ingin membina istana ibaratnya dengan titik peluh dan darah orang lain. Ingin panjat ke atas dengan pijak orang, ingin maju ke depan dengan tolak orang ke belakang. Ingin untung banyak dengan cara merugikan orang lain. Mana ada zuhudnya? Kenapa yang dipikir bukan amalan kewajiban yang mesti dilakukan, yang tidak akan ada orang lain mengambil alihnya. Tapi hatinya malah dirisau karena jangan-jangan nanti kami tak dapat. Jangan-jangan. Itu zuhud Imam Hasan Basri. Yang ketiga katanya, alimtu annallaha muttali'un alayya. Yang ketiga, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat, mengetahui, memerhati atas diriku. Di mana sahaja aku berada, dalam keadaan apapun aku, apapun yang aku buat, apapun yang aku katakan, Allah muttali, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah memperhatikan. Itu aku yakin, seyakin-yakinnya. Maknanya aku tidak boleh sorok-sorok lah. Allah tidak akan terlepas pandang ke atas diriku ini, ima yang zahir, wa ima yang dalam hatiku. Aku yakin itu. Dan keyakinan itulah yang menyatakan fastah yaitu ayyarani ala maksiatin. Saya itu setiap saat aku malu jika Allah melihatku dalam keadaan melakukan maksiat. Bagaimana aku tidak melakukan maksiat? Pasti malulah. Karena Allah sedang memperhatikan aku setiap saat. Jangankan maksiat. Zahir. Maksiat batin pun aku malu. Sebab begitu aku melakukan maksiat, walaupun senyap-senyap, Allah tahu. Ini yang diajar oleh Nabi namanya ihsan kan. Kan ini ihsan namanya. Anta budallaha ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara. Engkau menyembah Allah seakan-akan seolah-olah Allah seolah kamu melihatnya, jika tidak yakinlah Allah sentiasa melihat. Kalau tidak mampu musyahadah, muraqabah. Hasan Basri kata, ini muraqabah. Yang poin ketiga. Aku sentiasa muraqabah. Aku yakin Allah sentiasa melihat aku. Bila aku yakin bahwa Allah sentiasa melihat aku zahir batin, malu rasanya. Diri ini rasa malu bila Allah yang melihat aku dalam keadaan aku maksiat kepadanya. Jadi dalam diriku ini ada penghalang. Ada break yang cukup kuat untuk menahan diriku daripada maksiat. Apa dia? Malu kepada dia. Kenapa awak malu? Karena dia nampak. Macam orang zaman sekarang kan. Malu, katalah, apalah, mungkin buat yang tak senonoh depan orang ramai. Kan begitu kan. Kita manusia kan malu dilihat orang dalam keadaan tak senonoh, buat tak senonoh, cakap senonoh. Kalau kita ada perasaan malu pada manusia pun insya Allah jadi baik di depan mata mereka. Wahal di belakang mereka kita boleh sesuka hati. Bagaimana pula di hadapan Allah. Sedang kita tidak mungkin dapat membelakangi Allah. Dan itu banyak dalilnya dalam Al-Quran. Kamu dalam keadaan apapun, apa yang kamu sedang baca pun, kamu sedang beramal apapun, ketahuilah illa kunna alaikum syuhudan, dan kami sentiasa menyaksi.
Allah kata, aku menyaksi. Ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghar dzalik wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak ada terluput sedikit pun daripada Tuhanmu. Tuhanmu tidak terluput, terlepas pandang sikit pun. Walaupun hanya seberat darah. Di bumi ke, tersuruk di bumi ke, tersuruk di langit ke. Bahkan yang lebih kecil daripada itu ke, kecuali fi kitabim mubin. Sudah ada. Dan yang keempat, kata Hasan Basri, kalau kamu nak tahu zuhud yang aku pegang dalam hidup, yang keempat ialah alimtu anal mauta yantadiruni. Aku yakin seyakin-yakinnya bahwa kematian itu sentiasa menunggu aku. Kematian itu sentiasa menunggu, menanti, melambai-lambai diriku. Sebab itu, fa'adatu zat liliqa'i rabbi. Maka aku terus-menerus tidak boleh mengenal penat dan jemu mencari dan menambah bekalan untuk dibawa pulang berjumpa dengan Tuhan. Orang yang datang dengan tiba-tiba, manalah dia akan leka walaupun sesaat menambahkan bekalan. Semalam ada orang meninggal. Hari ini ada orang meninggal. Setiap saat ada orang meninggal. Coba bayangkan. Di negeri kita tengok. Dalam sebulan yang lalu ada rekod mengatakan 100 lebih orang meninggal. Itu puncanya dikatakan sama karena corona. Belum kau hormati karena yang lain. Mungkin meninggalkan faktor usia apa itu lain cerita. Ini yang dilakukan. COVID-19. Punya asbab 100 lebih 1 bulan. Itu bukan 1 hari kan 3 orang lebih gitu. Dan tahukah kita, katakanlah kalau hari ini, pagi ini ada orang meninggal, kata Raja Meskenang. Jika hari ini ada orang meninggal, apalagi meninggalnya mengejut, tahu tak jamaah sekalian? Semalam orang ini masih pikir, wah, tahun depan lah, harap-harap lah tahun depan itu sudah tak corona, kita boleh balik kampung. Boleh balik kampung, boleh raya sama-sama. Ya, pasti begitu pikiran dia. Orang yang meninggal hari ini, minggu lepas, berfikirnya macam kita hari ini lah. Oh, esok kemana ya? Esok akan pergi sana. Oh, bulan depan saya ingat, saya ada plan inilah. Tahun depan saya merancang, saya ingat, oh, kalau saya sudah ada tiket nih, ada 3 nih tiket. Ini bila-bila masa boleh terbang. Fikiran orang yang hari ini meninggal sama dengan minggu lepas, 2 bulan lepas, sama dengan pikiran kita hari ini. Kan hari kita fikir, esok kita jumpa minggu depan ya. Ada tahun depan insyaAllah kita jumpa. Kalau ada kita pergi sama-sama ya. Seronok, rasanya tak puas pergi sekali ke tempat itu ya. Tiba-tiba ketika orang menghayalkan bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, besoknya meninggal. Coba. Imam Hasan Basri kata, aku yakin itu. Perkara itu yakin, bukan mustahil. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang pasti, ia datang. Hanya tak tahu bila. Karena datangnya tak tahu bila. Sentiasa menunggu aku. Sementara aku pula bergerak mendekatinya. Maka masa diriku aku sibukkan untuk mencari bekalan. Untuk mencari bekalan sudah. Karena pasti bekalanku belum cukup. Itulah zuhud yang praktikal diamalkan oleh Hasan Basri. Penjelasannya sangat panjang sebenarnya, tapi saya ringkas itu. Pertama, yakinkan diri kita bahwa rezeki yang Allah telah janjikan ini tidak akan dicuri orang, diambil orang belum sedikit. Akhirnya hati kita tenang. Yang kedua, yakinkan diri kita bahwa semua kewajiban yang Allah beban pada kita
tidak mungkin dilakukan oleh orang lain bagi pihak kita. Tak mungkin kita mengupah orang lain, tolong buatkan ibadah. Nanti kalau sholat 2 kali ya, kalau subuh 2 kali, dua kali, yang sekali untuk awak, yang sekali bagi pihak saya. Katakan kepada Allah, ya Allah, ini sholat bagi pihak semua. Mana ada. Tolong ya hari ini puasa untuk awak dan untuk saya. Mana? Amal itu kita masing-masing buat. Karena masing-masing kita berkewajiban, tak ada orang melakukan bagi kita, akhirnya kita sibuk dengan amal. Habis tentang habuan rezeki, lah kan kita sudah yakin tidak akan ada orang mengambilnya. Dan pasti kita mendapatkan 100% sebagaimana Allah telah tetapkan ketika kita menerima ajal kita. Dan yang ketiganya, aku yakin Allah itu tahu, melihatku setiap saat. Tak pernah terlepas pandang. Keyakinanku yang itu akhirnya timbul rasa malu. Malu sungguh. Jika aku melakukan maksiat. Dimanapun. Dalam keadaan apapun. Walaupun hanya maksiat dalam hati. Karena Allah melihat. Dan Allah melihat bukan sekadar melihat. Allah rekodkan dan Allah akan jadikan bahan bukti pendakwaan di akhirat. Bagaimana boleh tidur? Dan yang keempat tadi menarik. Kematian itu sentiasa menungguku. Sebab itu aku sibukkan untuk beramal, mencari bekalan. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, itu tentang zuhud. Sengaja saya sampaikan lebih ini jam sekarang. Karena ini sangat penting. Bagi saya sangat penting dalam hidup beragama. Tadi saya katakan, kita yang mewarisi akidah yang keimanan yang diwariskan oleh Nabi, ajaran Nabi, lahirlah ilmu tentang akidah berjilid-jilid, diajar di mana-mana, kita belajar di mana-mana. Itu warisan yang diwariskan Nabi dari aspek akidahnya iman. Nabi wariskan juga tentang syariat, bagaimana sholat, bagaimana haji, bagaimana jual beli, bagaimana pinjam menyewa, bagaimana keluarga, bagaimana walimah, bagaimana menyambut kelahiran, bagaimana mengurus jenazah. Lahirlah fikih berjilid-jilid. Belajar itu, belajar ini, boleh ini, tak boleh ini. Doa ini apa yang patut dibaca, ini baca doa. Hanya sekarang tengok. Ini doa apa nih? Doa ini baca macam ni. Doa ini betul ke tak betul daripada Rasulullah? Oh, kata Ustaz ini betul. Oh, kata orang ni, Ustaz ini dhaif. Itu yang kita pelajari itu bab fikih. Jangan lupa, Nabi juga mewariskan dari aspek kerohanian. Namanya ihsan. Dan nampaknya lah, dalam dunia moden jamaah sekalian, pelajaran-pelajaran dari aspek kerohanian ini agak kurang dibanding pelajaran berkaitan dengan aspek fikih. Kalau pelajaran aspek fikih ini, Masya Allah, sudah menjamur istilahnya. Tahu jamur ya? Cendawan lah. Macam cendawan tumbuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ingat, ketiga-tiga unsur agama ini, walaupun kita boleh bezakan, tapi tak boleh kita pisahkan. Apatah lagi, ihsan itu, bicaranya, lebih banyak berkaitan dengan raja dalam diri kita. Apa dianya? Hati. Berkaitan dengan hati kita. Baik, itu zuhud dan wara. Zuhud dan wara. Sebab itulah berkaitan dengan zuhud tadi, dengan wara dan zuhud tadi, jangan kan di sana meninggalkan termasuk perkara yang harus jika ia tidak memberi manfaat. Atau meninggalkan perkara yang syubhat, sesuatu yang tidak jelas halal haramnya. Nak kata halal macam tidak, tapi nak kata haram tidak. Saya nak bagi satu contoh ya mas sekalian.
Minta maaf ya, contoh ini tidak ada kena-mengena dengan sesiapa. Saya hanya cerita umum. Cerita umum seumum-umumnya ya. Jangan dikaitkan dengan siapa-siapa, dengan mana-mana, tapi saya cerita umum berdasarkan apa yang saya baca. Kitab yang saya baca. Tak lebih daripada itu. Artinya tentulah kitab yang saya baca ini ada lebih dahulu daripada mungkin peristiwa yang berlaku sekarang gitu lah. Ada apa namanya ucapan lah. Ini sebenarnya athar ya. Namanya athar. Sebab tadi di dalam hadis, di dalam hadis itu jamaah sekalian, Nabi kan bersabda, yakni man waqa'a apa namanya? Famanit taqwa fi syubuhat, sesiapa yang menjauhkan diri daripada syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Agamanya selamat, harga dirinya, muruahnya selamat. Gitulah. Tapi waman waqa'a fi syubuhat, tapi siapa yang menjerumuskan dirinya dalam syubhat, syubhat benda yang halal haramnya tidak jelas itulah. Waqa'a fil haram. Dia akan terjumus dalam yang haram jika tidak berhati-hati. Maknanya kemungkinan untuk terjerumus dalam yang haram itu sangat besar begitulah. Sangat besar. Lalu Nabi berikan contoh seperti penggembala yang mengembala di kawasan yang dekat dengan kawasan larangan. Mengembala kambing piaraan di satu kawasan padang ragut. Halal, padang ragut halal. Masalahnya tempat melepaskan kambingnya tadi berada dekat dengan kawasan larangan. Ya, hanya beberapa meter daripada kawasan larangan. Hakikatnya tempat dilepaskan kambing tadi halal. Tapi karena sangat dekat dengan kawasan haram, kawasan larangan, bahaya. Leka sedikit, lengah sedikit, kambing itu pasti akan menceroboh kawasan larangan. Dan dia tak mampu nak mengawal. Itulah maksudnya. Jadi kalau nak selamat, jauhlah lepaskan kambing itu di tempat yang jauh daripada kawasan larangan. Nabi bagi contoh orang syubhat itu macam itu. Kemungkinan terjatuh dalam haram itu sangat besar. Sangat besar. Saya nak bagi satu contoh. Ingat ya, ini ucapan Umar. Kalau hari ini berlaku, ya Masya Allah, mana Umar sangat bijak. Bukan hadis Nabi. Umar pernah berkata begini, yang sekalian. Man arrada nafsahu lituhmati fala yalumanna man asa'a bihi dhanna. Ucapan Umar dan athar namanya ya. Itu boleh rujuklah dalam kitab, saya kan ada juga yang belajar ya. Kitab tentang apa namanya? Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada kan? Saya kan ada yang sedang belajar itu tentang, ada ustaz yang mengajarnya tu saya tahu. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ada di sana. Muka surat berapa? Ya, pelajari daripada kitab pertama hingga kedua sampai habis. Jumpalah nanti. Umar pernah berkata begini. Man arrada nafsahu lituhmati fala yalumanna man asa'a bihi dhann. Terjemahan Melayu lebih kurang, sesiapa sahaja yang sengaja mendedahkan dirinya kepada tuhmah. Tuhmah dah ada bahasa Melayu ya. Dan yang Melayu tohmahan. Tohmahan, tohmah celaan atau prasangka yang buruk lah. Bahasa Arab tuhmah, bahasa Melayu tohmah, tohmahan juga. Sesiapa yang dengan sengaja mendedahkan dirinya kepada tohmahan, maka janganlah sekali-kali dia marah kepada orang yang berprasangka buruk kepadanya. Saya ulangi, siapa saja yang dengan sengaja mendedahkan dirinya pada tohmahan. Maknanya kalau dia buat itu
kemungkinan besar akan menimbulkan tohmah itu ada. Jika nanti betul-betul lah ada orang tohmah dia atau orang suudzon kepadanya, jangan marah karena awak sendiri yang telah mengundang persepsi buruk pada orang lain. Sebab itulah dinasihati. Kita orang-orang yang baik ini jamaah sekalian, kita berusaha untuk jadi orang baik. Kita orang Islam kan semuanya berusaha untuk jadi orang baik. Saya tak kata sudah baik, berusaha untuk jadi orang baik, masih dalam proses. Ya? Dalam proses. Jadi janganlah kita ini melakukan suatu perbuatan atau berada di satu tempat atau berada di suatu keadaan yang kemungkinan besar menimbulkan fitnah pada diri kita itu sangat besar. Walaupun mungkin nak dikatakan haram pun nampak juga belum, nak katakan halal pun juga. Katakanlah ya, jamaah seorang yang dihormati oleh masyarakat. Kita orang yang dihormati oleh masyarakat adalah ya, dihormati karena ilmu kita, ya, karena ialah dianggap orang yang baik lah, dianggap orang yang baik. Orang ngerti agama, yang paham agama, selalu menjadi rujukan masyarakat dalam bab agama, ringkas kata, agama memandang kita orang yang baik, gitulah. Orang yang suci, orang yang baik. Kemudian tiba-tiba kita dijemput atau diundang lah, diundang. Ya, untuk bagi apalah mungkin bagi tazkirah ke, bagi ceramah ke, bagi sarahan ke. Mungkin. Begitu. Bagus kan? Karena kita memang penyampai peringatan, penyampai ayat Quran, lalu kita disuruh, diberi peluang untuk menyampaikan peringatan Allah. Kan bagus itu. Itu jemputan bagus. Kita datang. Tujuannya dakwah ke tempat itu. Malangnya tempat yang menjemput kita itu, yang hadir itu, ya tempatnya oke, tempatnya bagus, ya. Tempatnya bagus. Lalu bagaimana nanti siapa yang datang? Oh, yang datang pulang. Ada yang bagus juga, yang datang ada yang sopan, ada. Tapi maklumlah, karena yang menjemput ini mungkin persatuan ke, pertubuhan ke. Jadi yang datang ini semuanya tidak menunjukkan sopan santun, ya. Atau ada daripada mereka itu, atau mungkin sebagian mereka itu yang tidak berpenampilan syar'i. Yang muslimahnya pun mungkin ya tidak berpenampilan syar'i lah, minta maaf, mungkin dengan pakaian yang sangat menyolok, ya. Yang laki pun macam itu juga, namanya laki tapi macam, karena kata lelaki tapi kenapa pakaiannya macam pakaian mak dia yang dipakai umpamanya. Dia laki tapi kenapa pakaian itu macam pakaian mak dia dipakai. Tapi nak kata perempuan, tapi lelaki, katalah adalah di antara jamaah yang menyebut begitu. Pakainya ketat, minta maaf, memang tidak syar'i lah. Selepas kita sarahan, katakanlah, bagus saran kita. Ya, karena kita ini jemput, dianggap sebagai orang yang serba tahu, ya. Mungkin banyak peminat, ya mungkin adalah sesi bergambar, bergambar sana, gambar sini. Keluarlah di media massa, sana sini gambar yang ini. Hebohlah sebab kita bergambar dengan orang yang sebenarnya, saya tak kata orang tidak baik, ya, tidak layak lah bergambar dengan orang itu, dengan pakaian itu, dan kita pula dianggap sebagai orang yang baik. Coba nanti apa komen masyarakat? Ya apalah orang tu, dia kan orang yang baik, kenapa datang ke majlis macam itu? Saya tengok diajak bergambar selfie macam itu, gambar macam mana? Kita boleh jadi membela diri, boleh. Tak, saya sebetulnya datang tu untuk ceramah. Mana mungkin saya menolak untuk menyampaikan kebenaran. Kan betul dah itu.
Lagi di situ pun orang nak dengar saran saya dan semua dengar. Tapi lepas itu ada sisi gambar. Tujuan saya bukan untuk itu. Coba kalau kita nak kata ini halal ke haram. Umar pernah ingatkan 1400 tahun lebih dahulu. Ini kaitannya dengan warak inilah ya mas sekalian. Jika kamu dengan sengaja mendedahkan dirimu kepada tohmahan, jika nanti betul-betul ada orang tohmah kamu, ada orang suudzon kamu, la yalumanna, jangan kamu cela, jangan kamu salahkan. Jangan salahkan orang yang buruk sangka pada kita. Jika kita sendiri dengan sengaja mendedahkan diri kita dalam suasana atau keadaan atau perbuatan atau apa sajalah yang memang membuka ruang untuk orang buruk sangka. Saya tak cerita buruk sangka itu boleh atau tidak boleh, bukan itu soalnya, bukan itu tajuknya ya. Itu tajuk fiqh. Saya ingatkan sekali, jangan. Tapi yang buruk sangka itu salah itu betul. Ini bukan pertanyaan di sini. Saya cerita bab ihsan, itu cerita fiqh. Apa yang sepatutnya buruk sangka tadi patut buat itu lain cerita. Ini cerita kita karena kita. Kenapa kita berada dalam suasana begitu? Kenapa kita sengaja mendedahkan diri kita kepada satu keadaan yang membuka ruang seluas-luasnya tanpa kita sadari untuk orang buruk sangka tohmah kita. Dan jika nanti banyak serangan, tohmahan, kejian, Umar yang bukan kita, bukan ulama sekarang ya mas sekalian, Khalifah kedua Umar Al-Faruq, yang iblis dan setan pun ketakutan jumpa dia adalah la yalumanna man asa'a bihidhan. Jangan sekali-kali melakukan mencela, menyalahkan orang yang berburuk sangka jika berlaku seperti itu. Maaf, sekali lagi minta maaf. Minum di kedai kopi itu boleh kan? Boleh, halal. Tanya ahli fiqh. Apa yang awak minum? Kopi. Oh, halal? Halal. Di warung mana? Tuh warung sebelah itu. Itu warung tuh halal atau halal, semua halal tuh semua. Pak Haji tuh yang buat tuh. Dia pernah pergi umroh tuh. Dari segi kita minum, warung kedai kopi yang kita minum tak ada masalah. Tanya hukum fikih. Halal kata Allah. Tapi minta maaf lah. Sekali lagi minta maaf kata Allah. Ini sekadar contoh ya. Sekadar contoh. Katalah kedai kopi yang kita minum itu tempatnya ini dulu. Saya cerita dulu bukan sekarang. Sekarang tempat itu sudah, masya Allah, sudah sangat cantik. Katalah kedai kopi itu berada di lorong, namanya lorong Haji Taib. Ini dulu bukan sekarang. Sekarang sudah tidak ada di lorong Haji Taib. Kita minum itu pula di situ menikmati kopi tadi karena kita harus nak minum kopi, hilangkan mengantuk lah kata orang. Pukul 11 malam atau pukul 12 hingga 12 minum kopi. Ingat ya, warung kopi yang kita minum halal, tempat itu halal itu sayangnya itu berada di lorong Haji Taib. Yang masa itu lorong Haji Taib dianggap lorong, tak tahu lorong apa namanya, terkenal sangat dahulu kan. Tiba-tiba ada orang nampak kita yang kenal kita. Kita orang yang dihormati oleh masyarakat. Kita orang yang dihormati oleh masyarakat. Bahkan ada yang kenal itu pernah mungkin belajar dengan kita. Tiba-tiba adalah orang lalu situ. Ya, ada orang naik motor yang kenal kita lalu situ, lalu jalan itu. Kemudian lalu naik motor, tengok kedai kopi, ada pula kita di situ minum. Orang tu pasti, apa ya orang tu minumnya? Kenapa minum kedai kopi di sini? Ini lorong apa nih? Apa yang dibuat di sini? Jika orang tadi kemudian ada suudzon, kenapa orang tak sangka ya?
Tak sangka ya orang ni malam-malam begini pukul 12 minum kopi di sini. Apa yang dibuatnya? Ini bukan tempat yang baik, bukan untuk dia. Dia sudah mulai suudzon nih yang melihat tadi. Kemudian bagi tahu kawan dia, kamu tahu tak, itu jumpa orang kita rupanya macam itu. Jamaah jangan tanya saya apa hukum yang suudzon, apa orang yang itu. Itu cerita PK itu ada hukum sendiri. Yang saya sampaikan kata Umar ini, jika kita sendiri sengaja melakukannya, minum cari tempat macam itu, yang kemungkinan menimbulkan fitnah, suudzon itu sangat besar, nanti bila ada orang buruk sama pada kita, jangan salahkan orang itu, kata Umar. Mungkin orang yang suudzon pada kita itu dari hukum fiqh salah. Tapi kita tidak boleh menyalahkan jika suudzon pada kita. Karena kita memang memerlukan ruang untuk itu. Apa kaitannya dengan zuhud, dengan wara? Wara orang yang meninggalkan tempat seperti itu. Benda itu halal. Kan minum kopi halal aja mas kalian. Kopi itu halal. Yang buat itu halal, semuanya halal. Tapi kalau kita nak melakukan yang halal pun, pastikan tidak berada yang mungkin menimbulkan syubhat tadi. Itu termasuk warak itu seperti itu. Situ ada orang bahkan di dalam ulasannya masih bergaul. Bergaul pun kena jaga juga. Jika masyarakat sudah tahu kita berkawan dengan yang dikenal tak baik ini, semua masyarakat tahu, oh tujuan kita berkawan itu ingin meluruskannya, ingin membetulkannya, ingin memperbaiki diri orang itu, ingin mengajaknya ke jalan yang benar. Masyarakat semua sudah tahu. Kita dekat dengan orang yang tak baik akhlaknya ini, itunya. Silakan, tadi masalah. Misalnya kita ada keyakinan mampu mengubahnya, dan masyarakat sudah tahu. Tapi kalau masyarakat selain kita belum tahu, apa tujuan kita berkawan dekat dengan orang yang dikenal tak baik itu? Tiba-tiba masyarakat melihat kita dalam keadaan itu. Dan nanti masyarakat bersuudzon, jangan salahkan mereka. Itulah maksudnya. Jadi rupanya warak ini sangat, Masya Allah. Dalam hari sekarang memang sangat susah ya. Wah kita tak buat apa-apa pun. Ya kita hanya berkawan baik. Tapi orang itu kan terkena jenayah. Itu dosanya banyak. Kisnya banyak. Orang semua tak suka. Kenapa awak begitu masalah? Masyarakat tak tahu. Lainlah kalau masyarakat sudah tahu, oh kita kenal dia karena di sini. Itu lain cerita. Jadi itu maksudnya. Jangan kita sendiri meletakkan diri kita dengan sengaja untuk dijadikan sasaran suudzon. Bagaimana caranya? Wara. Caranya wara. Mengamalkan sifat al-wara. Yang sekalian, untuk lebih jelasnya, lihat sajalah tentang pelajaran Tazkiyatun Nafsi, karena kisah zuhud ini memang sangat panjang. Jangan lihat sajalah dalam kitab Ghadatus Salikin. Tak habis-habis membacanya. Dan kitab-kitab yang kaitan dengan ihsan yang karang oleh ulama-ulama yang sangat-sangat panjang. Urainya sangat panjang. Tapi karena kita bicara tentang hadis yang kaitan ini, jadi saya rasa dua siri untuk hadis pertama ini saya cukupkan itu saja. Mudah memberi manfaat pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama dan kita beramal lah dengannya. Karena seperti yang saya katakan tadi, kadang terlepas pandang. Saya tak kata tak ambil berat ya. Kadang-kadang kita lebih baik terlepas pandang bab ihsan. Bab ihsan, bab tazkiyatun nafsi, bab qabul salim. Okeylah kalau yang minat istilah tasawuf, bab tasawuf yang betul maksud saya, yang sunni. Dahulu kita pelajari tasawuf yang sunni. Yang diajarkan, contohkan oleh Nabi tadi, itu tasawuf lah tu. Setengah orang kata tasawuf, kata orang tak itu bukan tasawuf, itu tazkiyatun nafsi, terpulang hanya istilah. Takkan orang nak gaduh tentang istilah. Yang penting ikut apa yang Nabi buat, itu bagi saya. Yang dicontohkan oleh Hasan al-Basri, itulah ajaran tasawuf, kata kata tak itu ihsan, terpulanglah nak ihsan, kata asal mencontohi seperti itu. Bagi saya begitu. Terlepas pandang kadang-kadang. Wah itu sangat-sangat penting. Mudah-mudahan dimudahkan Allah segala usaha kita yang benar pada Allah jua, sila pelemahan diri sendiri untuk dengan bacaan tasbih dan surah Al-Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.